Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidasy syuhur wa dha'afa fihi al-hasanati wal ujur. Ashkuruhu wa ahmaduhu innahu ghafurun syakur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah salat qiyam Ramadan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan. 15 hari telah lewat. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan di 15 hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni, keberkahan selalu menghampiri kita. 15 hari ke depan, mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita. Pak, Bu, sudah setengah main, jangan kalah. Sudah setengah main, harus berjuang, tambah lagi semangatnya, tambah lagi girohnya, tambah lagi doanya, tambah lagi istiqomahnya. Kenapa? Akhir-akhir Ramadan banyak godaannya. Ke Tanah Abang belanja, tilawahnya ditinggal. Bikin kue di rumah, tarawehnya ditinggal. Banyak godaannya. Minta sama Allah kemudahan, minta sama Allah keistiqomahan. Kaum muslimin jamaah qiyam Ramadan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan. Tidak lama kita akan sampaikan keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Hadis-hadis tentang keutamaan sedekah banyak. Akan menghapus dosa, akan memadamkan apinya Allah Subhanahu wa taala di neraka kelak, akan terbebas kita dari bala-bala bencana dengan sedekah tersebut. Tapi ada hadis satu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dicantumkan oleh Imam Muslim di dalam kitabnya. Hadisnya sering kita dengar. Kenapa saya sampaikan ini? Karena orang kalau berbicara tentang masalah sedekah, orang kalau berbicara tentang masalah infak, zakat, pasti berhubungan dengan apa, Pak? Duit. Pasti berhubungan dengan apa, Pak? Uang. Kalau orang sudah berbicara dengan uang, apa yang ditakutkan? Habis. Benar nggak, Pak? Takut uangnya habis kalau dikeluarin zakatnya. Takut uangnya berkurang kalau dikeluarin sedekahnya, dikeluarin infaknya. Padahal kalau kita mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengimani sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu jelas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatan min malin." Jelas. Wallahi jelas. "Ma naqasat shadaqatan min malin." Tinggal bagaimana kita mengimani hadis ini. Karena segala sesuatu yang datang dari Allah dan dari Rasul, kalau kita hanya atas tasdiq, percaya, la yakfi, tidak cukup, Pak. Kita harus yakin. Yakin kalau kita mengeluarkan satu akan dibalas oleh Allah 10. Orang percaya ikut percaya. Tapi nyampai pada keyakinan berat. Makanya tidak sedikit orang yang susah untuk mengeluarkan infak, zakat, sedekahnya. Kenapa kami sampaikan tentang mana qasad sadaqatan min malin? Karena keinginan kita di dalam hidup, sering kita mengangkat kedua tangan kita, ya Allah berkahi umur saya, ya Allah berkahi keluarga saya, ya Allah berkahi harta saya. Gitu kan, Pak? Kita minta apa, Pak? Minta keberkahan umur, keberkahan hidup, keberkahan waktu, keberkahan uang, keberkahan rezeki. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sampaikan hadis ini, "Ma naqasat shadaqatan min malin." Imam An-Nawawi rahimallahu taala mengatakan di dalam Al-Minhaj, syarah sahih Imam Muslim, mengatakan bahwa ketika orang bersedekah
maka dengan sedekahnya itu akan ditambah keberkahannya. Allahu Akbar. Kalau ada ibu bapak merasa uang banyak di mana-mana, di tabungan banyak, penuh, di ATM ada beberapa kartu ATM penuh, usaha lancar-lancar saja dan luar biasa, tapi satu saja indikasinya, suami istri tiap hari tidak ada keakuran. Suami istri tiap hari tidak ada ketentraman di rumahnya. Tiap hari, maaf, sering disampaikan oleh ustadz-ustadz yang menyampaikan dengan nada bercanda, tiap hari ada aja piring yang berterbangan, ada aja piring pecah, ada aja gelas pecah, ribut terus suami istri, gak ada ketenangan. Anak gak kenal bapaknya, anak gak kenal ibunya, anak gak betah di rumah, istri gak betah di rumah, suami gak betah di rumah. Satu Pak, hati-hati. Takut kalau harta yang begitu banyak belum tentu berkah. Kenapa? Karena yang disebut dengan keberkahan adalah, kata Imam Ar-Raghib rahimallahu ta'ala, thubutul khairi al-ilahi fi syai'. Tetapnya satu kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada sesuatu. Kalau suami istri baik-baik saja, adem ayem, tentram, harmonis terus, anak dengan ibunya, dengan bapaknya, adem ayem, tentram, rumah seperti di surga, itu menandakan hartanya berkah. Maka ternyata salah satu cara, salah satu jalan agar kita mendapatkan keberkahan di hidup kita, di keluarga kita, salah satunya adalah keluarkan sedekah. Ustadz takut habis duitnya. Kata Rasulullah, naqosot, tidak akan pernah berkurang, tidak akan pernah habis. Sodakotan, sedekah tidak akan menghabiskan dari harta yang kita keluarkan. Bahkan Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala mengatakan bahwa dengan bersedekah, oke, hartanya habis, fisiknya berkurang, tetapi Allah akan tutup kekurangan dengan kebaikan-kebaikan pahala kelak di akhirat yang akan kita sampai ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan, kesempatan yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan. Orang yang paling dermawan dengan kebaikan-kebaikannya, dengan ilmunya, dengan tenaganya, dengan hartanya. Rasulullah contoh yang terbaik. Dan ketika masuk bulan Ramadan, maka bertambahlah pula kedermawanan Rasulullah SAW. Dijelaskan, digambarkan karrihil mursalah. Semua orang merasakan kedermawanan kebaikan Rasulullah SAW. Semua orang merasakan kebaikan Rasulullah, baik dari akhlaknya, baik dari hartanya, baik dari ilmunya, seperti angin yang berhembus, semuanya kebaikan. Di bulan Ramadan, kesempatan bagi kita. Ustadz, saya hartanya sedikit, makan aja susah, banyak sedekah yang lain. Jangan lupa Pak Bu, senyum, nanya sama orang. Jangan karena nggak ada harta kita nggak mampu sedekah. Kita nggak bicara itu, tapi kita bicara Allah memberikan harta kepada kita, itu adalah titipan. Ada hak orang lain, ada hak fakir miskin, ada hak duafa, ada hak yatim piatu. Jangan takut untuk mengeluarkan harta. La siyama, terutama di bulan Ramadan, Allah lipat gandakan pahala kebaikan kita. Yuk bismillah. Yang 15 hari kemarin setiap subuh cuma 5.000, besok tambah jadi 5.500, jadi 10.000. Yang kemarin cuma subuh saja, yuk tambah setiap 5 waktu sholat saya sedekah, saya infak. Kemarin cuma ngasih bukaan takjil sirup ataupun kurma beberapa biji, sekarang pesan kurma yang 3 kilo sukari, kasih ke masjid. Masya Allah, tidak akan berkurang. Yakin dengan hadis Rasulullah SAW. Terakhir sekali lagi, apa yang disampaikan Rasulullah di dalam hadisnya, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, itu semuanya adalah kebaikan bagi kita ketika kita mampu melaksanakannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kita untuk bisa mengeluarkan harta kita, uang kita
untuk bersedekah, infak, zakat, dan berbagi dengan orang lain, karena itu akan mendatangkan keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.